Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurse Nurlela Hibaco, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Saya merupakan salah satu dosen di perguruan tinggi swasta yang berlokasi di Kota Manado, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Manado, Fakultas Ilmu Kesehatan yang berhome base di program studi profesi nurse. Dengan rasa bertanggung jawab dan komitmen terhadap pendidikan tinggi, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT dalam bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah keperawatan keluarga. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi, diantaranya adalah bidang pengajaran, di mana pada bidang ini saya menggunakan sistem pembelajaran yang menggunakan prinsip DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang disajikan ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah. Dari CPL yang menurunkan 2 CPMK, kemudian dari CPMK menurunkan 10 sub CPMK. Dari 2 CPMK tersebut kemudian akan dibagi menjadi 14 kali pertemuan tatap muka. Pembelajaran tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian semester akhir. Interaction merupakan suatu proses interaksi yang terjalin antara dosen dan mahasiswa guna mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas yaitu perkuliahan dimulai, saya akan menyapa mahasiswa kemudian dilanjutkan dengan berdoa. Setelah itu mahasiswa melakukan absensi melalui akun Siakat. Selanjutnya pemaparan materi dan ada diskusi berupa tanya jawab baik yang akan dilakukan di dalam kelas ataupun di luar kelas. Asesmen merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan pada mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Adapun indikator penilaian yang saya gunakan meliputi kehadiran 10%, kuis 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian saya lakukan secara transparan dan objektif. Adapun deskripsi fokus mata kuliah keperawatan keluarga adalah pembahasan tentang konsep keluarga, kesehatan keluarga, konsep keluarga sejahtera, asuhan keperawatan keluarga pada tiap tahapan perkembangan keluarga yang meliputi pasangan keluarga yang baru menikah, keluarga yang menanti kelahiran, keluarga dengan balita, keluarga dengan anak usia sekolah, keluarga dengan remaja, keluarga dewasa, dan masalah-masalah keluarga yang terkait dengan masalah kesehatan yang lazim di Indonesia. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama, konsep dasar keperawatan keluarga, definisi keluarga, bentuk-bentuk keluarga, keluarga sebagai klien, model dan teori keperawatan keluarga, tahap perkembangan keluarga menurut berbagai para ahli, pengertian keluarga sejahtera, tahapan keluarga sejahtera, indikator keluarga sejahtera, program pemerintah dalam keluarga sejahtera, tren dan isu keperawatan keluarga. Peran perawat keluarga, proses asuhan keperawatan keluarga, mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi, asuhan keperawatan keluarga pasangan baru, asuhan keperawatan keluarga anak usia balita, asuhan keperawatan keluarga dengan anak prasekolah, asuhan keperawatan keluarga dengan anak usia sekolah, asuhan keperawatan keluarga dengan remaja, asuhan keperawatan keluarga dengan usia pertengahan, asuhan keperawatan keluarga lanjut usia, dan asuhan keperawatan keluarga dengan masalah kesehatan yang lazim. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu discovery learning, case-based teaching, dan problem-based learning.
Dengan luaran akhir, mahasiswa dapat menyusun asuhan keperawatan pada keluarga dengan berbagai agregat. Penggunaan berbagai platform, baik luring maupun daring, dalam pembelajaran mata kuliah ini dilakukan untuk meningkatkan interaksi antara dosen dan mahasiswa. Platform daring yang digunakan adalah unimansiakatcloud.co.id. Dan pada platform tersebut, mahasiswa juga dapat mengakses berbagai macam materi pembelajaran dan juga dapat mengupload tugas mahasiswa. Demikian pemaparan deskripsi singkat saya untuk mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk dengan pertemuan yang ke-7 ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan masuk dengan materi yang berikut, yaitu materi proses keperawatan keluarga. Sebelum kita masuk materi, terlebih dahulu seperti biasa kita akan berdoa untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan kita hari ini. Baiklah, mungkin ada salah satu mahasiswa yang bersedia untuk memimpin doa hari ini. Yang bersedia dipersilahkan. Oke. Baiklah, sebelum kita memulai pertemuan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Oke, baiklah, karena sudah melakukan doa, selanjutnya sebelum kita masuk dengan materinya, Ibu akan absen dulu untuk memastikan kehadiran kalian pada perkuliahan hari ini ya. Jadi Ibu akan absen. Absen seperti biasa kita laksanakan dengan menggunakan siakat ya. Jadi Ibu buka di siakat, kemudian Ibu akan absen. Oke. Baiklah, Ibu absen. Deli Ahmad, Rangin, Rizka, Rindi, Wardania. Oke, baiklah, semuanya sudah Ibu absen hari ini. Jadi untuk kehadiran kalian semua hadir ya. Baiklah, sebelum kita masuk materi ya. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang proses keperawatan keluarga. Jadi untuk materi kita proses keperawatan keluarga, sebelum kita masuk dengan materinya, kita akan bahas materi yang sebelumnya. Nah, sebelumnya kita belajar tentang ruang lingkup dari keperawatan keluarga. Kalian masih ingat dengan ruang lingkup keperawatan keluarga? Oke, jadi di ruang lingkup keperawatan keluarga ada yang disebut dengan pelayanan keperawatan keluarga. Apa saja pelayanan keperawatan keluarga? Oke, ada home care dan ada hospice ya. Jadi itu adalah beberapa perawatan yang dilaksanakan di keperawatan keluarga. Di hospital care ini kalian masih ingat kan apa? Yaitu perawatan yang dilaksanakan di dalam rumah sakit. Tapi perawatannya dilakukan antara perawat dan keluarga. Sementara hospice ini adalah perawatan yang dilakukan oleh pasien ya, yang diberikan oleh perawat kepada pasien ya, dengan pasien dalam keadaan mampu melaksanakan apa yang diajarkan oleh perawat. Sementara kalau hospital care adalah perawatan di home care maksud Ibu yang home care adalah perawatan di rumah. Oke. Baiklah, kalau begitu apa saja peran perawat yang kalian ingat? Jadi ada beberapa peran perawat ya. Jadi perawat itu salah satunya sebagai
konselor juga ya. Dia merupakan orang yang akan memberikan konseling kepada keluarga, apalagi perawat keluarga. Mereka lebih rajin dalam memberikan konseling ya, sehingga intervensi biasanya yang diberikan adalah berupa penyuluhan ya. Oke, baiklah, kalau begitu kita masuk saja langsung dengan materi hari ini. Materi kita hari ini yaitu tentang proses keperawatan keluarga. Kalian pernah dengar dengan materi proses keperawatan keluarga? Oke, jadi proses keperawatan keluarga ini adalah bagaimana proses kalian ketika membuat asuhan keperawatan keluarga. Jadi asuhan keperawatan keluarga berarti sama dengan ketika kalian melaksanakan asuhan keperawatan pada individu yang ada di rumah sakit. Toh contohnya ketika kalian praktek, kalian kan dianjurkan untuk membuat asuhan keperawatan penyakit dalam, toh contohnya. Jadi kalau di asuhan keperawatan keluarga berarti kalian turun langsung di keluarga. Yang menjadi pasien adalah keluarga. Sementara keluarga yang kalian bina itu bukan hanya keluarga yang punya masalah kesehatan, tetapi keluarga yang tidak punya masalah kesehatan, tetapi untuk mencegah untuk pemeliharaan kesehatan ya. Jadi orang sehat dan orang sakit tetap dilakukan pengkajian pada asuhan keperawatan keluarga. Oke. Jadi kita lihat ya, ini asuhan keperawatan keluarga ini ternyata ini turunan dari keperawatan komunitas toh. Jadi kemudian dari keperawatan komunitas baru kita akan dapat keluarga binaan yang kita jadikan asuhan keperawatan keluarga, di mana asuhan keperawatan keluarga ini tujuannya ada tujuan umum dan ada tujuan khusus ya. Kemudian kita lihat konsep dari asuhan keperawatan keluarga. Di sini ada rangkaian kegiatan yang diberikan melalui praktek keperawatan dengan keluarga sebagai sasarannya. Kemudian bertujuan menyelesaikan masalah kesehatan yang dialami oleh keluarga dengan pendekatan proses keperawatan. Jadi asuhan keperawatan keluarga ini salah satu kegiatan yang dilakukan oleh perawat dengan keluarga. Perawat sasarannya adalah keluarga dan tujuannya adalah menyehatkan keluarga atau meningkatkan derajat kesehatan keluarga. Jadi itu tujuan dari asuhan keperawatan keluarga. Kemudian di sini kita lihat, biasanya dalam menyusun asuhan keperawatan keluarga, kita harus susun dulu tujuan umum, baru ada tujuan khusus ya. Tujuan umum ini biasanya ditingkatkannya kemampuan keluarga dalam mengatasi masalah kesehatan secara mandiri. Berarti keluarga yang tidak bisa memelihara kesehatan anggota keluarga, bagaimana kita seorang perawat keluarga dalam memberikan asuhan keperawatan keluarga pada keluarga sehingga keluarga itu bisa mandiri, bisa melaksanakan asuhan keperawatan itu pada keluarganya, bisa menerapkan intervensi yang diajarkan oleh perawat kepada keluarga. Kemudian tujuan khusus itu ditingkatkannya kemampuan keluarga. Bagaimana keluarga bisa mengenal masalah kesehatan? Dari tujuan khusus ini perlu kita ketahui tujuan khusus dari keperawatan keluarga ini, tujuan khususnya adalah 5 tugas keluarga yang kita kembangkan. Paham? Pernah dengar 5 tugas keluarga? 5 tugas kesehatan keluarga. Kalian sudah diajarkan konsep keluarga. Pasti kalian juga sudah tahu 5 tugas kesehatan keluarga. Apa saja 5 tugas kesehatan keluarga? Pertama, keluarga mengenal masalah kesehatan. Kemudian kedua apa? Keluarga apa? Keluarga dapat mengatasi masalah kesehatan. Ketiga, keluarga mampu merawat anggota keluarga. Yang keempat, keluarga bisa memodifikasi dalam memberikan perawatan kepada anggota keluarga. Dan yang terakhir adalah apa?
memanfaatkan pelayanan kesehatan. Nah, jadi 5 tugas keluarga ini sangat penting kalian ketahui ya. Pada saat kalian menyusun asuhan keperawatan keluarga, kalian betul-betul harus kuasai 5 tugas keperawatan keluarga ini. Karena 5 tugas keperawatan keluarga ini merupakan tujuan khusus ketika kalian menyusun proses asuhan keperawatan keluarga. Oke. Nih. Ini sasaran keluarga yang rawan masalah kesehatan, kemudian pelayanan keluarga yang mempunyai masalah kesehatan beresiko. Jadi ada 2 sasaran, ada keluarga yang mempunyai masalah kesehatan, ada keluarga yang beresiko. Ketika kita menyusun asuhan keperawatan keluarga, kita pada saat mencari data yang kita sasarankan adalah 2 keluarga ini, ya. Kemudian kita lihat persiapan yang harus dilakukan sebelum melaksanakan asuhan keperawatan keluarga. Jadi persiapan yang kita lakukan ini ya dalam membuat asuhan keperawatan keluarga, yang pertama kita bisa menetapkan keluarga yang menjadi sasaran kunjungan serta menentukan kasus yang akan ditindaklanjutkan di rumah melalui seleksi kasus di puskesmas, posyandu, ataupun di lokasi tempat kita melakukan KKN atau komunitas ya. Jadi bagaimana kita mau tahu kalau keluarga ini punya masalah? Terlebih dahulu kita turun di lapangan, kita kaji keluarga. Biasanya untuk mendapatkan keluarga dengan masalah, terlebih dahulu kita cek data dulu. Kita sesuaikan dengan data yang di puskesmas. Kita lihat keluarga mana saja yang ada masalah kesehatan, yang beresiko mengalami kesehatan ya. Kemudian keluarga itu yang akan kita tentukan untuk dijadikan keluarga binaan dalam menyusun asuhan keperawatan keluarga ya. Kemudian menetapkan jadwal kunjungan. Setelah kita menemukan keluarga yang akan menjadikan keluarga binaan, yang akan kita jadikan keluarga binaan, kita harus tahu apakah keluarga bersedia ya. Kita akan melakukan kontrak waktu kunjungan. Kita kunjungi dulu keluarga sebelum melakukan pengkajian. Bina hubungan saling percaya. Kenapa? Karena di asuhan keperawatan keluarga, bina hubungan saling percaya ini sangat penting. Kalau hubungan kita dengan keluarga yang akan kita jadikan sasaran utama tidak baik, biasanya keluarga ketika kita menggali masalah kesehatannya, keluarga tidak akan terbuka. Sehingga dalam menentukan masalah kesehatan keluarga, kita akan mengalami kesulitan. Jadi sangat diperlukan bina hubungan saling percaya atau yang disebut BHSP ya. Jadi dalam menyusun asuhan keperawatan, BHSP itu sangat penting ya. Kemudian setelah itu baru kita membuat jadwal kunjungan. Kapan kita akan mengunjungi keluarga? Apakah keluarga yang kita kunjungi itu kita sudah kontrak waktu? Mereka bersedia untuk dijadikan keluarga sasaran keluarga binaan kita. Nih. Kemudian menyiapkan perlengkapan ya yang dibutuhkan. Mempelajari riwayat kesehatan keluarga, jadi mempelajari, oh ternyata dari data puskesmas keluarga ini adalah keluarga dengan ini. Kalian sudah pegang pedoman dari puskesmas bahwa keluarga yang kalian kunjungi ini adalah keluarga yang punya masalah kesehatan, sehingga kalian tidak perlu lagi mencari data atau bertanya-tanya yang di luar dari kemampuan kalian di keluarga, karena kalian sudah punya, sehingga kalian bisa memperdalam penggalian masalah kalian dengan pegangan data berdasarkan yang kalian sudah ambil dari puskesmas ya. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut dulu. Oke, baiklah. Kalau belum ada pertanyaan, nanti Ibu tetap akan kasih sesi pertanyaan ya. Jadi kita lanjut. Sampai di sini kalian sudah paham, jadi Ibu lanjut.
Jadi kedua, membuat catatan singkat tentang masalah keluarga sebagai bahan kajian. Tadi yang sudah Ibu sebutkan bahwa ketika kalian sudah kontrak waktu dengan keluarga, sudah belajar sudah mempelajari kesehatan keluarga, kalian punya catatan, punya pegangan. Pada saat kalian melakukan pengkajian, kalian akan lebih mudah. Tidak kesulitan dalam penggalian masalah. Kalian mungkin keluarga akan merasa bahwa betapa pedulinya perawat yang akan melakukan pengkajian pada saya ini. Kemudian jangan lupa formulir kalian harus bawa. Format asuhan keperawatan keluarga, dan terakhir peralatan yang akan kalian gunakan pada saat kalian melakukan kunjungan pada keluarga. Nih, pengkajian. Jadi setelah semua siap, baru kalian ke keluarga untuk melakukan apa? Pengkajian. Apa itu pengkajian? Iya, jadi pengkajian ini adalah salah satu cara kita untuk melakukan pengumpulan data atau untuk mengumpulkan identitas pasien. Jadi pengkajian ini sangat penting dalam menyusun asuhan keperawatan keluarga. Baik itu asuhan keperawatan medikal bedah, keluarga, komunitas, tetap yang dilakukan adalah tahap awal, yaitu apa? Pengkajian. Setelah pengkajian kita lakukan apa? Analisa data, kemudian pengangkatan masalah atau yang disebut dengan diagnosa. Habis diagnosa ada apa? Intervensi. Habis intervensi ada apa? Implementasi. Dan terakhir ada evaluasi. Dan perlu kalian ketahui bahwa di dalam asuhan keperawatan keluarga ada 2 jenis pengkajian. Ada pengkajian tahap 1 dan ada pengkajian tahap 2, ya. Jadi pengkajian tahap 1 kita lihat apa saja yang masuk dalam kategori pengkajian tahap 1. Nah, ini. Nah, sebelum masuk kita lihat dulu. Jadi dalam pengkajian yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan data dalam asuhan keperawatan keluarga, kita mengumpulkan data dengan pertama wawancara. Asuhan keperawatan keluarga yang perlu kalian kuasai adalah proses wawancara. Selain wawancara, kalian observasi langsung. Jadi orang mau dapatkan data di asuhan keperawatan keluarga itu bukan hanya dengan wawancara, tetapi ada observasi langsung. Kita melihat keadaan pasien secara langsung, lihat kondisi tempat tinggal, lihat kondisi komunitas di lingkungan tersebut, kemudian lihat keadaan di dalam lingkungan rumah, lihat di luar rumah, lokasi rumah, semuanya. Kita lakukan observasi. Kemudian pemeriksaan fisik baru setiap anggota keluarga. Jadi dalam asuhan keperawatan keluarga, kalau asuhan keperawatan penyakit dalam, biasanya yang kalian lakukan itu pemeriksaan fisik hanya dilakukan pada satu individu yang sakit. Tapi kalau di asuhan keperawatan keluarga, yang dilakukan pemeriksaan fisik adalah satu anggota keluarga. Kalau misalkan di dalam satu keluarga itu ada ibu, ayah, ada anak 2, berarti 4 orang yang dilakukan pemeriksaan fisik. Itu dalam asuhan keperawatan keluarga. Kemudian studi dokumentasi dan data sekunder. Data sekunder bisa didapatkan dari mana? Oke? Paham? Paham. Ini. Oke, ini berkaitan dengan keluarga ya. Pertama, pengkajian itu kita lakukan adalah data demografi. Oke, jadi data demografi berarti masuk kategori apa saja? Apa saja pada saat pengkajian data demografi? Ada nama, apalagi? Umur, jenis kelamin, apalagi? Alamat, apalagi? Agama dan pendidikan dan pekerjaan ya. Itu masuk dalam kategori
data demografi. Jadi pengkajian data demografi dalam asuhan keperawatan keluarga yang diisi yang pertama adalah data kepala keluarga. Setelah itu baru kita membuat nih contohnya seperti ini ya. Nih. Setelah itu baru kita buat komposisi keluarga. Jadi komposisi keluarga itu ada di situ ada nama, kemudian jenis kelamin, hubungan dengan hubungan dengan kepala keluarga, kemudian umur, pendidikan, imunisasi, dan terakhir keterangan. Jadi yang diisi itu adalah anggota yang masuk di bawah dari kepala keluarga. Kemudian jenis kelamin, hubungan dengan kepala keluarga, boleh anak, boleh istri 1, istri 2, terserah.